Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Muginu Fadil. Per hari ini berencana untuk mempidanakan Bahar bin Smith atas kasus di mana beliau pernah di bulan April lalu menyatakan bahwasanya Wali Songo tidak memiliki anak cucu keturunan, dan andai kata ada hanya keturunan dari garis perempuan saja. Padahal Wali Songo merupakan tokoh penyebar Islam yang berjasa dalam dakwahnya di Indonesia. Bahkan umat Islam terbanyak di dunia ada di Indonesia, yang mana Wali Songo itu sampai dengan sekarang masih punya keturunan, baik dari kalangan keluarga Sunan Ampel di Jawa Timur, Sunan Gunung Jati di Cirebon dan Banten, dan lain sebagainya. Sehingga pernyataan Wali Songo tidak punya keturunan merupakan hal yang merupakan hoax dan fitnah, di mana kami memiliki kepedulian untuk melaporkan bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang tidak benar dan merupakan hal yang melanggar UU ITE dan merupakan hal yang pidana. Dan beserta saya juga ada para saksi yang melihat, ada Pak Sayuti dan Muslifa Nusi, dan juga ada pandangan selebriti Mbak Dea Baca yang juga melihat perkembangannya di media sosial. Nah, karena pernyataan daripada Bahar bin Smith ini juga menimbulkan kegaduhan di publik. Di YouTube juga ada bahwasanya para kiai-kiai tidak setuju bahwasanya Wali Songo tersebut tidak berketurunan. Contoh ada Kiai Usman, ada Gus Fuad Pleret, dan lain sebagainya, ada Kiai Nur Ihya. Jadi di dunia maya sudah menjadi polemik dampak daripada pernyataan Bahar bin Smith yang menyatakan Wali Songo tidak berketurunan. Mungkin itu. Pasal yang dilaporkan apa nantinya? UU ITE ya, jadi pengacara yang lebih paham, pasal 45 ya. Oke. Menambahi dari beliau, jadi beliau juga pengen melaporkan statement-statement yang tidak cocok untuk zaman ini, yaitu Habib Bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, gitu ya guys ya. Betul. Bayangkan kita ini yang bukan kiai, apalagi di bawah itu kan. Satu Habib Bodoh aja katanya lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, apalagi kita yang bukan kiai bisa jauh lebih rendah dari satu Habib yang bodoh. Apa kita terima di zaman modern seperti ini? Nah, oknum Habib yang kami laporkan ini, Bahar bin Smith ini memiliki kebiasaan yang cukup buruk, mengaku cucu Nabi tapi tidak menampakkan akhlak yang baik, suka mencaci maki, merendahkan para kiai yang sebagai disebut tadi, merendahkan keluarga Wali Songo dan keturunannya. Nah, kalau tokoh-tokoh seperti Wali Songo dan juga kiai-kiai saja direndahkan, bagaimana dengan bangsa kita? Nah, di media sosial itu juga ada contoh-contoh yang menampakkan dia tuh dicium kakinya, merendahkan santri-santrinya, minta dilayani yang berlebihan, padahal itu tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah yang diajarkan, bahwasanya dalam Islam itu agama yang ramah, tidak marah-marah, dan juga egaliter. Tidak ada yang namanya menjadi suatu yang rasis dan merendahkan yang lain, apalagi mengaku sebagai cucu Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, apabila memberikan contoh seperti itu, malah mencontohkan akhlak yang sifatnya sombong seperti iblis, tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Makanya keperhatian kami bukan sekedar masalah Wali Songo saja, tapi ini adalah kepedulian pada bangsa kita. Jangan sampai bangsa kita ini terjajah di negeri sendiri oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang padahal sudah ada penelitian kajian ilmiah juga. Nah, terutama fokus utamanya kami adalah Bahar bin Smith yang berjak sombong, zalim, dan rasis merendahkan yang lain. Ini kan tadi soal pelaporannya itu inti kasusnya tuh soal ucapannya tentang Wali Songo. Nah, ini Bapak sebagai pelapornya ini sebagai keturunannya tuh? Betul, saya sebagai keturunan Wali Songo Sunan Gunung Jati generasi ke-17. Jadi dari jalur Banten, Monas Banten di Gunung Jati. Perlu disebutkan istilahnya apa, Pak? Nggak usah. Mungkin dari dia juga tanggapan dari dunia artis, dari Habib figur artis. Ya, saya Dea Bacan. Saya hanya prihatin aja dengan ucapan-ucapan dari Habib Bahar bin Smith ya, yang seharusnya beliau tidak seperti itu, karena tidak mencontohkan sebagai ulamanya gitu loh. Jadi malah mungkin lebih ke arogan, lebih ya kurang pantas lah. Apalagi kan kita ini kan ada NKRI ya toh. Nah, jadi kalau memberikan warga yang baik, ya beliau harusnya tidak seperti itu. Saya tidak panjang lebar, mungkin itu aja ya. Dan mudah-mudahan beliau dapat hidayah ya, supaya tidak seperti itu lagi. Jadi Ketua Harian Laskar NKRI. Dari Laskar NKRI, saya mewakili Ketua Umum di sini, Gus Fuad. Tentu dalam kasus ini kami akan mengawal penuh dan akan mengkonsolidasikan di seluruh masyarakat Indonesia. Ayo kita kawal bersama-sama. Banyak oknum Habib yang
saat ini memecah belah bangsa. Terutama kita akan kawal, apalagi apa yang disampaikan oleh Bagus Budi bahwa Habib Bahar bin Smith ini suka ya tidak sesuai lah dengan apa yang diklaimkan dirinya sebagai keturunan Zuriyah Rasulullah, tapi kemudian dakwah-dakwahnya ya keluar kebun binatang, Ragunan, keluar semua. Ini kami sayangkan. Sehingga kami dari teman-teman Laskar NKRI Bersatu ini kita akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kita berharap penegak hukum di Indonesia ini, ayo kita bersama-sama jaga bangsa ini bahwa ya jangan sampai kemudian ada penjajah-penjajah baru. Ini penjajah baru yang saya sampaikan bahwa ini penjajah spiritual kira-kira. Jadi ayo kita bersama-sama melawan penjajah baru ini. Itu yang bisa kami sampaikan, bahwa kita siap dari Laskar NKRI Bersatu ini akan mengawal ini sampai tuntas. Terima kasih. Pengacara tapi sebelumnya itu sudah pernah melakukan komunikasi beliau terhadap mengenai statement Bahar bin Smith itu mengatasnamakan bahwasanya pernyataan beliau itu didukung oleh Robito Alawiyah. Maka dari itu kami sudah melakukan surat menyurat dengan Robito Alawiyah. Organisasi kami adalah Robito Bantenan, sudah menyurat dengan Robito Alawiyah, organisasi Manhattan, di mana dalam surat menyurat tersebut kalangan Robito Alawiyah menyatakan tidak betul bahwasanya Wali Songo tidak berketurunan, dan bahwasanya pernyataan Bahar bin Smith tersebut adalah pernyataan sepihak pribadinya saja, tidak mewakili Robito Alawiyah. Dan juga kami dalam surat kami minta supaya Robito Alawiyah menegur Bahar supaya meminta maaf dalam pernyataan. Ternyata Bahar bin Smith tidak mau meminta maaf dan tidak mau meminta pernyataan, dan itu hanya sepihak saja. Nah, maka dari itu ucapan Bahar yang mengatasnamakan Robito Alawiyah adalah tidak benar dan hoax, sehingga kami melaporkannya pribadi Bahar bin Smith, dan ini juga ada pengacara kami di sini juga. Nah, perlu sedikit kami jelaskan bahwasanya keluarga Wali Songo dalam hal ini ada yang setuju untuk memperkarakan, ada yang juga membiarkan. Nah, maka dari itu kami adalah dari keluarga Wali Songo yang peduli akan nasab Wali Songo ini perlu dijaga marwahnya. Sehingga kami juga menyampaikan, marilah keluarga Wali Songo dan bangsa kita ini sama-sama kompak membela marwah. Karena Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan kezaliman akan tetap ada, bukan hanya karena banyaknya orang zalim saja, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jadi mari yang sama-sama memiliki sesuatu keturunan Wali Songo, bangsa masyarakat kita yang juga peduli pada kiai yang direndahkan oleh Bahar bin Smith, dan bangsa Indonesia yang kita juga ingin merdeka di negeri sendiri, tidak diperbudak oleh bangsa lain di negeri sendiri. Mari kita sama-sama memperjuangkan hal ini, baik dengan cara dukungan moral dan spiritual, dan juga di media massa juga ada ya. Kita sama-sama membela, ini bukan hanya masalah keluarga Wali Songo saja, tapi ini demi marwah bangsa NKRI. Bahwasanya NKRI ini harga mati bagi kita. Tidak bisa bangsa kita direndahkan oleh orang lain yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, mengaku ulama, harusnya memberikan teladan yang baik, bukannya malah merendahkan orang-orang lain, umat Islam, umat Nabi tercinta. Mungkin dari pengacara ada tambahan. Pada prinsipnya kita sebagai warga negara yang baik, ya kita harus mempunyai etika hukum yang baik. Sudah jelas di UUD kita itu kita dilindungi hak. Ketika haknya diraih, maka di situ ada konsekuensi hukum yang akan diterima. Maka dari itu, latar belakang itulah klien kami ini mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-haknya yang kemudian tercederai. Dan hal ini sudah sangat jelas ya di undang-undang ini, bagaimanapun orang tidak boleh mencemarkan nama baik orang. Orang tidak boleh kemudian itu melakukan provokasi. Maka dari itu langkah hukum inilah yang kemudian menjadi